Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sob, sehat semua ya kabarnya ya. Selamat menjalani masa-masa PPKM buat para teman-teman sobat UMKM ya. Yang mana malam hari ini kita masih ngejalanin masa-masa PPKM. Dan tentunya di masa kita menjalani PPKM, kita harus tetap menjaga kesehatan kita karena itu adalah faktor utama ya. Faktor utama kita, kesehatan itu adalah modal kita untuk bergerak, modal kita untuk bisa berdampak. Oke, malam hari ini kita akan mendatangin sosok Mas Bio. Mas Bio itu erat banget dengan teman-teman UMKM, yang mana bidang Mas Bio itu sangat ngebantu teman-teman UMKM dalam mengelola keuangan. Karena di saat kita memasarkan sebuah produk kita, tapi demand itu berkurang, so yang harus kita lakukan, keuntungan yang kita harus bisa capai adalah bagaimana kita menjalani keuangan kita, internal kita. Karena itu satu hal yang pasti kita bisa lakukan. Karena jika berharap dengan demand yang berkurang, marketing apapun yang kita coba untuk upayakan itu akan penuh tantangan. Oke, malam hari ini kita sudah hadir nih teman-teman semua. Ada Mas Cahyo. Mas Cahyo, gimana kabarnya? Sehat ya Mas ya? Gimana Mas? Jogja gimana? Aman? Jogja aman ya? Jogja ya? Pastinya ya. Ada Kak Teter Plus bergabung. Ada Kak Umu bergabung. Ada Kak Erna Suseno juga bergabung. Dan kita akan coba undang Mas Bio untuk hadir malam hari ini. Mas Bio. Oke. Sini ada Mas Bimo juga hadir nih. Gimana Mas Bimo? Jogja. Jogja gimana? Aman ya Jogja ya? Harusnya aman tuh Jogja tuh ya. Karena Jogja itu kalau kita lihat di berita itu pemerintahnya cukup gencar ya PPKM. Ya darurat sekarang ya. Ada Kak Wi, Anastasia Wi dari brand lokal Bostik asli Cilacap yang tidak sekedar lokal tapi sudah nasional. Jaga selalu aman, perasaannya tidak terkendali. Dirimu itu tidak terkendali. Bisa aja. Yes. Oke. Kak Erna Suseno juga hadir. Sebentar, saya coba chat WA dulu ya, Mas Dio ya. Kak Wi, gimana nih PPKM? Ayo, PPKM sudah ngelakuin apa aja? Ya kan? Apa aja ya coba, ini kita share ya. Dengar-dengar nih Kak Mas Bio ini salah satu gurunya Kak Uwi nih kemarin ketika di Salatiga ya. Dimana di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas. Alhamdulillah. Aku tadi live dulu di IG ku. Pantas lah. Ternyata saya lagi live posisinya. Makanya. Ya kan teman-teman tadi udah pada nongol tadi itu di. Waduh, ini ada. Kita mau nyapa dulu nih teman-teman yang hadir nih ya malam ini. Ya. Ini ada Kak Doni Hulata. Ini salah satu sahabat saya yang saat ini di Kominfo. Di mana Mas Doni sering bantuin saya juga di jagoan branding. Dan juga sering ngebantuin juga sama teman-teman adik-adik Revo, main ngadain berbagai acara juga. Mas Doni support, Kominfo juga support. Ya alhamdulillah. Di sini ada Kak Uwi loh. Bostik
ada Bostik. Ada Bostik loh. Ya nggak? Iya, iya. Aku tuh pas Mas Romi ngontek kenal dari Bostik. Kok aku kayaknya familiar dengan Bostik. Ternyata Dokter Fajar. Ya Allah, aku pikir gitu. Istrinya Dokter Fajar. Ya nggak? 2016 kalau nggak salah dulu ketemu sama kita diskusi, kemudian 2017 baru kesempatan. Kalau nggak salah sekitar 2017 itu juga kayaknya Bostik lahir. Nah, hampir berapa tahun kan? Ternyata awal mula Bostik ketahuan nih ceritanya nih. Karena ada tangannya Mas Bio rupanya. Ada tangan Tuhan bos di situ. Oh iya, tangan Tuhan, iya. Iya sih, iya. Spiritualis loh, spiritualis banget itu. Yes, betul. Iya. Dan yang luar biasa itu ini aktivitas kebermanfaatannya itu loh. Maksudnya dalam selain mengembangkan brand lokalnya, tapi bagaimana memiliki dampak untuk wanita. Jadi keren. Hampir yang dipekerjakan itu semua wanita dan wanita-wanita yang boleh dibilang secara kalau ngelamar kerja nggak bakal diterima lah. Oke, gitu ya. Mantap. Ya, padahal wanita-wanita itu ya boleh dibilang tulang punggung. Ini kalau aku dengar nih dari logatnya Mas Romi ini, karena kita kan baru kenalan ya bos ya. Kayaknya dari Cilambok ya bos. Cilacap. Cilambok toh, Cilacap Mbok. Cilacap Mbok, ya betul. Cilacap Mbok, ya benar banget. Aduh. Udah pernah mampir ke sana belum? Udah beberapa kali, lumayan sering ke Cilacap. Gitu. Mas Romi apa nih aktivitasnya sekarang nih? Apa nih? Aktivitasnya? Aktivitasnya. Kebalik ini. Aku mau nanya ke situ. Sore ini baru meeting itu sama Staf susnya tadi. Stafsus Kementerian UMKM, di mana kita juga ada program-program pemberdayaan UMKM di masa PPKM. Nah, itu kan. Besok pagi jam 8 saya saya udah janjian sih sama Kepala Dinas UMKM untuk segera action untuk berbagi ya. Jadi mungkin ini lebih ke charity bukan ke profit. Yang penting yang utama menolong UMKM di masa PPKM ya. Itu aku tugas. Aku habis posting di YouTubeku mensiasati dan mensikapi PPKM. Ada 4 hal kuno sih. Cari aja di Bio Hari Kusuma Management Training Consulting. Iya, Bio Hari Kusuma Management. Nah, di IGTV juga tak masukin. Jadi ada 4 solusi sih ya, 4 solusi belajar dari pengalaman teman-teman kemarin itu. Jadi kan kondisi krisis ini kan membuat kita harus berpikir ulang. Kabar buruknya karena hari ini kita kebingungan. Aku kan kebetulan diundang sama jagoan branding nih. Koreksi ya kalau keliru ya. Jadi banyak teman-teman itu yang bagiku akhirnya mengharamkan brandnya sendiri. Artinya adalah brand yang sudah dibangun bertahun-tahun, akhirnya dia jadi kayak banting setir dan akhirnya malah nyampur. Nah, padahal kan sebenarnya antisipasi kan kita bisa diversifikasi, bos. Diversifikasi. Nah, itu dulu. Itu pas. Vertikal. Tadi pas aku lagi meeting, aku lihat postingan salah satu sahabat brand lokal saya yang kontennya itu akhirnya mencoba menjual produk yang murah yang keluar dari DNA-nya. Wah, jangan. Langsung tak serang. Padahal lagi meeting loh, udahlah, gatel aku kan, langsung tak serang. Terus aku bilang, mohon maaf lo ya, tapi jangan tersinggung gitu. Tapi jangan keluar dari DNA-nya gitu. Iya, kalau bilang nggak tersinggung. Kalau bahasa iya makanya. Ya aku nggak mungkin bilang kayak gitu, itu terlalu ekstrim lah. Aduh. Kalau teman-teman udah hafal. Kalau aku to the point aja. To the point ya. Sebenarnya saya juga sih to the point, kasar, bahkan lebih kasar lagi mungkin ya. Cuman ini sahabat dekat, jadinya lebih tak berhalus. Tapi kita harus nyadar. Sahabat dekat. Harus nyadar terus kontennya mau ditarik
Oh gitu. Iya. Tuh, udah jawab tuh. Itu udah jawab di komentar. Udah jawab di komentar tuh, udah jawab tuh. Udah jawab di komentar tuh. Udah jawab tuh. Udah jawab tuh. Itu saya tuh, maafkan aku, kayak gitu tuh. Wis tobat tuh. Wis tobat aku loh. Astaga. Jadi memang apa ya? Ya aku sih belajar ya teman-teman ini ketika melakukan diversifikasi itu. Sayang aja sih ya kita bangun brand 3, 5, 10 tahun cuma prosesnya panjang. Nafasnya panjang, kan? Betul gitu kan. Nah, jadi akhirnya kalau istilahku sih makanya kenapa di bulan ini tuh aku ada kelas Mas. Ada kelas. Jadi judulnya Stop Jadi Banci gitu loh. Stop Jadi Banci itu karena iya. Ya kan, nah apa ya pokoknya kalau teman-teman yang udah masuk kelasku mereka hafal ketika aku bilang banci seperti apa. Jadi banci itu tidak hanya DNA, jadi bisa jadi dia adalah coffee shop tapi tampilan dari dia punya tempat malah kafe. Nah itu kan salah satu bentuk kebancian yang hakiki. Udah gitu jualannya mie ayam. Ada. Terus ada. Saya pernah sama adik Revo, kita ke suatu coffee shop, dia cabangnya 2. Kita ke sana malam-malam ya waktu itu ya. Sama siapa aja waktu itu ya? Ya sama Baim, sama Larda gitu. Larda enggak ya? Kita sama Dipta gitu ya. Terus kita mau pesen kopi, ditawarin mie ayamnya sekalian. Hah? Iya. Ada. Aku ngalamin juga tuh. Itu yang aku bilang tadi. Jadi mulai dari dia bilang namanya kafe. Kita mau pesan kopi. Di situ ada es teh, ada teh tarik, kemudian habis itu ada singkong bukan nasi goreng. Kemudian habis itu dia punya mie goreng gitu kan. Ada gudeg juga. Batinku udahlah tampilan. Enggak, makanya aku bilang udahlah tampilannya ini kafe. Ya, dia ngakunya coffee shop gitu kan. Wah, terus jualannya restoran lagi nih. Kalau pagi kita ngambil sendiri, Bos, prasmanan, Bos. Prasmanan. Lah, makanya. Parah banget ya. Parah banget ya. Secara untuk membangun makanya kan gini, tipikal UMKM itu kan ada 2 ya. Yang mereka memang mencari duit sama yang kayak teman-teman sekarang kan mencari duit sekaligus membangun brand kan, itu kan 2 hal yang berbeda. Ya nggak ada yang salah sih, cuma kan tinggal kiblat kita kemana, satu ke barat, ke timur atau ke selatan. Iya betul ya. Gitu. Loh Mas, berarti Mas ini standby di Cilacap atau di mana? Saya di Cilacap. Iya. Di Cilacap. Oke. Ya, cuman Mas? Ini saya diberikan kesempatan sama Arto Biantoro. Jadi ya kebetulan saya juga jadi host. Ini di rencana bulan Juli ini tayang di Kompas TV. Oke, yang dengan BRI, dengan bank inisialnya BRI. Yes, inisialnya BRI itu benar. Udah ketahuan namanya kayak inisial. Inisial Bos, aku nggak bilang nama banknya. Iya. Jadi ya saya juga sebagai ketua Indonesian Brand Activist untuk Jawa Tengah. Gitu. Oke. Ngajak teman-teman Jawa Tengah juga untuk bergerak. Salamku buat Mbak Vita ya. Salamku buat Mbak Vita ya. Mbak Vita BRI ya. Iya. Kemarin ketemu di nyoto bareng di Kridosono, soto Pak Soleh. Oh ya. Soto Pak Soleh. Pak Bu Vita sama Pak ini bosnya. Pak Supari. Direktur Pak Supari, direktur Mikro. Iya. Dulu Pak Supari kalau nggak salah di Sesper, kalau nggak salah. Oke, asik ya. Nah, ngomongin nih ke PPKM ya. Kembali ke PPKM. Nah, hari ini PPKM loh, besok PPKM. Iya, dan seterusnya PPKM berjilid ya. Sekarang darurat. PPKN loh, PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Iya. PPKM maksudnya. Nah, mungkin gini Mas Bio bisa kenalin diri dulu dong, terus kenalin diri, terus habis itu tadi ada workshop yang mau digelar itu apa, habis itu kita masuk ke tema kita. Yuk. Oke. Kayaknya kalau aku marketing kurang menarik deh, aku tak nge-branding aja lah.
Tadi branding udah kita kupas tadi di depan. Kan kalau aku yang bicara berarti aku marketing dong, ya kan? Iya. Kalau masih ngomong kan berarti masih nge-branding aku dong. Gini nih. Ya, penting banget bahwasanya gini. Teman-teman kami ini kan latah tuh, kayak tadi yang komen kan latah tuh. Akhirnya dia bikin produk keluar dari DNA, murah meriah, yang mana sepertiga harga produk aslinya, produk utamanya, karena PPKM. Akhirnya berusaha menutup kos biaya dengan marketing, menciptakan marketingnya gila-gilaan. Padahal kalau bisa ngejaga keuangannya dengan baik, bisa untung gitu. Betul, tanpa harus mengejar marketing gila-gilaan atau yang keluar dari produknya. Ya, betul, setuju. Nah, itu dia, itu paling penting itu. Jangan sampai kejebak di itu. Jangan sampai kejebak di, udah aku jualan apa aja lah, keripik, empiang, apa pun dijual, itu berat. Padahal keuntungan bisa dicapai. Gitu loh. Nah, dengan cara brand nggak bisa dibersihin. Nah, dengan bener nggak? Iya kan? Oke, Mas, tolong dibantu Mas Bio ya, buat teman-teman ini, sahabat-sahabat kita ya. Oke. Aku tak kenalan dulu ya, aku tak marketingin dulu ya. Aku tak marketingin dulu. Oke, siap. Jadi sebenarnya aku bukan asli dari Jogja, Mas. Ya, jadi betul. Aku tuh baru 16 tahun di Jogja, Basically aku dari Sumatera. Sesuai namaku, Febrio. Febrio itu singkatan Februari Anak Rio, gitu kan. Nah, jadi surprise toh? Makanya kayaknya ya marketer kok baru. Biar salah sobat kok gini. Nah, jadi apa ya, selama 16 tahun hidup di Jogja itu, kemudian saat aku semester 5 aku dirikan sebuah perusahaan penerbit dan percetakan. Waktu itu banyak orang kan bilang pakai modal ya. Aku tuh jujur aja, aku suka menantang diriku sampai hari ini. Dan aku bilang, yuk let's make it proof kalau kita bisa create bisnis modal nol. Karena aku belajar banyak waktu itu dengan teman-teman sales gitu ya. Nah, akhirnya aku bangun bisnis, alhamdulillah modalnya Rp50.000. Di tahun ketiga, aku berhasil meng-create valuasi perusahaanku sampai 20.000 kali lipat waktu itu. Nah, disitulah akhirnya aku ketemu dengan Pak Budi Isman sebagai mentorku, sebagai anak didik paling lama dan yang paling lambat bergerak lah ceritanya, gitu kan. 8 tahun dimentori sama Pak Budi Isman, aku belajar banyak sekali tentang bisnis dan to be honest, sebagai anak fisika, aku basicku fisika, ya. Ketika pas belajar tentang dunia perhitungan, analisa segala macam, market segment segala macam di tahun 2008, I think that's kind of that's a good things, but I don't understand at all gitu kan. Dan aku masih ingat tahun 2010 itu Pak Budi Isman ngajarin aku tentang keuangan perusahaan. Karena kan kalau Pak Budi Isman kan mindsetnya always corporate ya, mentorku. Yes. Dan ketika dia ngeliatin gitu, gue bilang dong, wih gila keren banget gitu kan. Ngerti? Enggak Pak gitu. Nah, jadi bisnisku itu akhirnya berjalan. Nah, kita balik ke belakang, jadi karena awal aku membangun bisnis itu karena dengan modal nol, sehingga aku nggak sadar Mas, kalau dulu yang kulakukan itu adalah part of branding ya. Jadi aku taunya adalah marketing. Aku punya dana CSR, aku bantu, meskipun bisnisku baru sekitar 1 juta 2 juta, aku melakukan CSR, mengedukasi banyak orang, karena bagiku aku anak rantau, aku hidup ditolong orang, so I have to giving back kan gitu. Jadi aku berbagi dengan teman-teman tuh dari tahun 2006 lah. Jadi kalau di total hari ini mungkin ya, kalau yang aku ingat ya, di luar yang aku ingat aku nggak tahu, aku sudah mengedukasi sekitar 1,8 juta orang. Dari tahun hampir 15 tahun di UMKM. Nah, jadi kemudian sampai akhirnya bisnisku growth. Aku sempat jadi ngapunten ya, sedikit portfolio ya. Salah satu perpustakaan di Indonesia, kebetulan kita yang nge-branding mereka sampai akhirnya mereka dapat ekor muri, dan to be honest semuanya itu otodidak. Dulu nggak ada belajar branding ginian, nggak ada ya, nggak ada dulu.
Dulu gue kalau mau ikut pelatihan tuh bayar 15 juta, 10 juta gitu kan per hari gitu ya. Dan ada sih apa namanya seminar atau pelatihan termahal yang pernah aku miliki itu ngambil certified dari USA, bukan ngambil sertifikasi sebenarnya, tapi adalah semacam trainernya itu certified trainer dari Anthony Robbins. Dan itu 3 hari ngambil 15 juta. Dan di situ kehidupanku berubah semua. Kehidupanku berubah semua di situ. Ilmu bisnis tanya dong, jalan nggak? Nggak juga gitu kan. Pokoknya gue main sikat aja, ada cuannya sikat. Dan ternyata di tahun 2013 aku mulai sadar bahwa ternyata bisnisku itu ngalami kebangkrutan gitu kan. Nah kemudian disitulah di tahun 2014 aku mulai belajar manajemen yang benar, meskipun belum benar-benar amat sih ya. Kabar baiknya punya landasan fundamental corporate, sehingga akhirnya yang dulu diomongin ini, yang dulu diomongin ini. Nah sambil berjalannya waktu, mulai dari 2014 itu akhirnya aku mulai mengedukasi teman-teman dengan gaya yang agak sedikit strike kali ya. Mungkin teman-teman banyak bilang aku keras kalau dalam hal dampingi mereka. Dari ucapanku keras, wah iki kebun binatang kabeh sini mas. Karena aku cuma berpikir gini, potensi kalian tuh bagus. Karena ego kalian akhirnya banyak orang yang bisa kalian selamatkan malah nggak selamat gitu loh. Karena itu yang jadi konsentrasiku, makanya akhirnya kalaupun ada yang kudampingi ya aku nggak mau terlalu banyak lah gitu. Jadi yang serius aja gue sikat, gue jadiin, dah gitu aja. Jadi dan rata-rata memang yang bertahan sampai hari ini yang kuat mas, yang kuat dibantai sama bio. Gitu. Dibantai, iya. Iya. Kenapa? Karena di tahun ketika aku bangkrut itu aku sadar, aku tuh sekarang kalau ngeliat UKM itu kayak ngeliat aku yang zaman dulu dikasih tahu sama mentorku, goblok ya, bego. Gitu. Nah jadi akhirnya tuh kayak empet dengan diri sendiri gitu. Kalau ngeliat UMKM nih, lu gue dulu 3 tahun dikasih tahu nggak ngefek, lu udah 10 tahun jalan bisnis gue kasih tahu nggak juga. Ini ilmu mahal. Nah, kabar buruknya kan UMKM hari ini tuh kan banyak dapat gratisan nih, Bos. Ya kan? Jadi mereka not really appreciate what we have gitu loh. Jadi ada 21.000 pelatihan UMKM. Wow, amazing. Tadi disampaikan tadi. Nah, aku percaya tuh, Mas, dari 21.000 provider trainernya tuh ada 2 jenis, Mas. Trust me, ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Trust me. Tahu apa? Pertama adalah yang dia nggak punya bisnis dan menjadikan lahan training sebagai bisnis, menjadikan UKM sebagai sasaran empuk, dan menjadikan pemerintah sebagai tempat proyek. Ya. Yang kedua, dia adalah pelaku usaha. Lu bayar atau enggak, gue nggak peduli, karena bagi gue ini portfolio untuk bangun Indonesia. Yang kedua itu yang wajib harusnya ya. Itu dia. Makanya kan akhirnya ya aku termasuk orang yang cukup strike ya. Bukan berarti bagiku gini, ada orang yang berpengalaman, ada orang yang berpengetahuan. Kebanyakan berpengetahuan berbagi. Kalau aku, karena ini dunia usaha, alangkah baiknya dia punya pengetahuan, dia punya pengalaman. Karena beda kan, hasil bikin kursi kalau orang yang tahu ya kursi biasa, tapi kalau orang punya pengalaman kan diukiran segala macam kan gitu bos ceritanya. Nah jadi kemudian aku belajar di 2014 tentang market research, and as the time that was very surprise karena aku bikin market research, aku kira brandku di Jogja dong. Ternyata brandku dikenalnya malah di Jakarta. Dan aku ngabisin 7 tahun duitku untuk marketingan di Jogja. Kan goblok ya namanya ya. Kan bego ya. Iya kan? Nah, kemudian habis itu aku selalu ingat statement dari mentorku adalah, it's okay kamu punya percetakan. One thing that you have to remember, kamu harus punya one product, which is it could be scale up. Gue nggak ngerti bos. Baru sekitar 5 tahun terakhir baru ngerti. Nah, dan yang paling kenanya lagi adalah di tahun 2014 itu aku ngalami kebangkrutan setengah miliar, dan itu udah nggak jelas lagi. Sebagai pria harga diri sudah nggak ada di depan istri ya.
Dan disitulah aku kemudian mulai mendalami lagi secara otodidak tentang keuangan. Otodidak, aku kepentok, akhirnya aku belajar kepada financial controllernya Nutrisia, yang dia waktu itu menjadi salah satu tim untuk pengakuisisian Sari Husada dengan Nutrisia. Nah, jadi aku belajar 50 jam bersama beliau, dan until now I love financial actually. Dan ketika banyak orang, akhirnya aku ya udah deh, kalau dulu ada yang bilang biomotivator, ada yang bilang hipnoterapis, ada yang bilang sales dan segala macam. Aku sekarang mungkin ya aku pernah melewati itu, dan mungkin hari ini aku akan berhenti di satu titik di manajemen, yaitu manajemen finansial. But yang harus diperhatikan adalah I'm not burned for financial. I've already through all the process. So makanya kemarin, Mas mau ngobrol apa? Branding, ayo gitu kan. Nah, kita sharing. Aku dibesarkan dari rasa sakit sih, Mas. Dari rasa sakit, dari rasa tikaman-tikaman di dalam bisnis. Apalagi anak rantau, ya. Sudah hampir melakukan uji coba bunuh diri 3 kali sampai di umur 35 tahun. Beneran, Bos. Beneran, Bos. Uji coba bunuh diri 3 kali. 3 kali. Yang pertama sudah, lalu Tuhan kayaknya menghidupin aku lagi, dan aku nggak diizinin mati sama Gusti Allah. Dan kemudian ketika aku bangkrut, aku juga sempat, oh my God, apa sih, gue udah ngelakuin yang terbaik di jalan Tuhan rasanya. Aku udah, I had already served people. Mungkin Mas Romi bisa kebayang nggak sih? Zaman dulu ya, dari tahun 2006 aku tuh ngeluarin duit untuk pemberdayaan. Nggak ada satupun pemerintah, Mas. Nggak ada satupun pemerintah yang mau bantuin. Nggak ada. Bener, sumpah. 2017 tuh baru gue kaget. Waduh, banyak banget anggaran pemerintah untuk UKM. Bego banget nih UKM. Gue pikir gitu. Dan setengah M ku tuh habis di situ, Mas. Jadi uang perusahaanku ku pakai untuk pendampingan teman-teman di lapangan. Ya begitu. Jadi akhirnya kalau ditanya hari ini ya... aku lebih banyak ke finansial ya, lebih banyak ke finansial, mulai dari melakukan valuasi perusahaan, ya masih belajar intinya. Apalagi ketika kita bicara tentang financial for production, itu kan nggak segampang omongan para trainer-trainer di luar sana gitu loh. That's not easy. Kita sudah akan bicara tentang working process, kita bicara raw material use. Ya, kalau hanya sebatas belajar ilmu keuangan, sebatas jualan pengetahuan sih, ya aku kira semua orang bisa gitu loh. Dan aku hari ini lagi memantapkan diri di, mungkin di minggu-minggu ini aku akan ketemu mentorku untuk belajar lagi tentang production cost. Jadi bagaimana membangun sebuah pabrik, karena aku cuma pengen satu. Yang kecil-kecil UKM di bawah, udah deh, yang lain aja megang. Siapa yang mau jadi pabrik, sama gue sini duduknya. Keren. Asik. Udah selesai marketingnya selesai. Kurang sellingnya kurang, kan baru marketing, sekarang selling. Oh ya, selling itu gitu. Penawaran workshopnya belum sampai selling. Aku sih nggak nawarin workshop, Mas. Aku nggak nawarin workshop. Jadi gini aja. Jadi kalau teman-teman tadi penasaran, mau belajar, ya kan? Ya, mau belajar, cukup mampir aja ke biohadikesuma.com. Ya, jangan jadi panci. Ya, jadi di biohadikesuma.com nanti akan banyak tombol, Mas. Ya, tombol ikut kelas bisa, tombol ikut mentoring bisa, gitu kan. Nah, yang paling penting itu satu, Bos. Satu yang paling penting. Yang punya bukuku dapat diskon 50%. Nah, itu dia. Itu selling. Buku ketujuh ya? Buku ketujuh. Iya. Buku ketujuh. Jadi buat sobat semua yang saat ini masih mantengin dan wajib mantengin, karena Mas Bio ada penawaran bagi yang punya bukti memiliki buku ketujuhnya Mas Bio, maka mendapatkan diskon 50%. So, buat yang belum beli bukunya, beli dulu. Karena potongannya 50%. Ya, kelasku mahal, Mas. Kelasku mahal. Nah, jujur ya kan? Ya. Makanya cari potongan tadi lewat beli bukunya ya. Bos, kita bisik-bisik strategi marketing ya, Bos. Nah, jadi aku bikin kegiatanku namanya di bulan Juli, Biohadikesuma turun gunung. 4 gua, Mas, sumpah. Gua 4 banget, Mas.
Karena banyak banget gue ketemu sama trainer yang otaknya tuh ngabisin anggaran pemerintah gitu. Gila. Begitu ya. Jadi aku aja sampai detik ini tuh masih ngeluarin duit, Pak, gitu kan. Masih ngeluarin duit kantong pribadi untuk membantuin UMKM. Ini kok ya gitulah pokoknya gitu. Ya udah Bio turun gunung. Temanya Bio turun gunung. Ini kayaknya perlu dibikinin bumper videonya nih. Ada tuh di YouTube tak masukin. Udah ya? Udah ternyata. Kan ngebut ya. Loh, kan kita bicara branding, kita kan praktisi, Bos. Yes. Buat dulu baru ngomong. Iya, betul loh. Iya, walk the talk, oke? Iya, gitu ceritanya. Makasih nih. Ya, siap. Makasih nih Mas Bio buat perkenalannya ya, yang mudah-mudahan teman sobat-sobat semua ini udah dapat kisahnya Mas Bio yang tadi hampir bunuh diri 3 kali. Jadi buat sobat semua yang ada di Spotify. Ada ya. Nah, buat sobat semua yang belum sampai dengan tahapan itu, jangan khawatir. Tadi pantengin terus ya live kita ya malam ini ya. Nah, ngomongin PPKM. Nah, ini kan banyak banget nih. Saben hari, saben menit di grup WA itu ya. Hari ini berapa nih? Hari ini berapa nih? Hari ini aku nolakin 6, baru buka sejam udah nolakin 6. 6 maksudnya 6 customer, yang mana satu customer itu bawa 3 orang. Aku turun 70%, aku turun 90%. Nah, aku ingat banget nih, Mas Bio. Saya pernah belajar bareng sama ini ya, sama Armala ya. Oke. Armala itu ada salah satu kliennya itu UMKM. Dia martabak lah, martabak. Nah, yang di Jakarta. Di luar pulau sih, di luar pulau. Nah, boleh dibilang dia udah termasuk salah satu UMKM yang legend gitu. Tapi ketika menghadapi kondisi yang uncertain seperti saat ini, pasti akan terjadi penurunan kan. Pasti. Bayangin nih, dia udah ngebangun martabaknya 18 tahun. PPKM datang, terus dia harus jualan ini roti bakar gitu, yang harganya lebih murah, mungkin 8.000. Atau mungkin jualan burger mungkin yang mungkin harganya di bawah 10.000 mungkin, kan enggak, ya kan? Nah, benar. Armala ngasih solusi, yang mana stop marketingmu, marketingmu coba hentikan, ya, kita cari uang, kita efisiensi budget, yang harusnya budget itu marketing, itu jadikan profitmu. Betul. Nah, dia ngelakuin itu, dan yang kedua, dia pun juga ngelakuin produk martabak itu kan boleh dibilang makanya rame-rame. Ya. Kadang kalau kita beli buat sendiri, lagi pengen martabak, nggak habis. Betul. Nah, dibuatlah martabak dengan porsi untuk 1 orang, 2 orang, nah kayak gitu. Nah, itu akhirnya harganya terjangkau di saat PPKM. Orang tetap bisa ngerasain martabak. Nah, itu salah satu yang saya dapat sih dari Armala. Bahwasanya itu apa yang dia sudah lakuin untuk salah satu UMKM yang terjadi hal seperti ini. Nah, mungkin Mas Bio bisa sharingkan malam ini karena topiknya kan bagaimana mengelola keuangan ketika menghadapi PPKM. Jangan sampai kejebak terus bikin marketing yang nggak anfaedah, yang ngabisin duit lu, yang harusnya lu tuh duit bisa buat profit. Iya. Nah, siap. Ini ya. Jadi ini nanti dilanjut saja di kelas pelatihan ya. Ini nanti nggak, biar dikasih intronya dulu lah. Nanti kan ininya warming up dulu. Live IG ini untuk warming up. Gue bukain di sini nggak apa-apa biar teman-teman. Nggak apa-apa. Oh, Masya Allah. Jadi amal jariah nih calon nih kedua ini. Amin. Amin. Selama dipraktekin ya, amal jariahnya selama dipraktekin. Nah, awas ya yang dipraktekin ya. Awas loh, tadi cuma yang gini doang, dipraktekin, awas loh. Ini PPKM loh, genting loh. Masih mau hidup nggak? Buset, mindfulness bos. Oh gitu ya. Jadi gini, ketika sebelum PPKM,
ada beberapa teman-teman UMKM yang japri gitu ya. Jadi mereka japri, Mas Bio, saya ada duit segini, saya mau buka ini dan segala macam, biar nanti tetap ada marketnya gitu kan. Dan aku bilang, come on, ayolah berpikirnya tidak seperti itu. Jadi gini Mas, kita balik ke belakang ya. Nah teman-teman ini sebenarnya kan kecerdasan finansialnya itu kan, jujur aku katakan kecerdasan finansialku itu lahir dan tumbuh ketika aku bangkrut ya. Ketika aku bangkrut sehingga harus berpikir banyak hal dengan kondisi minus banyak gitu ya. Nah, sekarang ketika ini yang sering terjadi ya, karena aku hari ini bicara di Jagoan Branding ya, banyak orang tanya, "Mas, cara nge-branding gimana?" Aku bilang, "Cara nge-branding gampang kok. Lu punya duit berapa, selesai." Ya, karena branding is marketing. Marketing is outgoing money gitu kan. Tapi kalau you tanya how to sell, kita bicara selling is increasing money gitu loh, ya kan? Kalau marketing is reducing money. Itu pertama yang selalu aku sampaikan kepada teman-teman khususnya di Jawa Tengah yang lagi belajar tentang keuangan denganku. Nah, itu satu. Nah, jadi ketika teman-teman mereka mau, oh gue pasang iklan begini dan segala macam gitu kan, pakai Facebook ad, Instagram ad, TikTok dan segala macam. Aku cuma bilang begini, ya. Pertanyaannya adalah, can you guarantee, dapatkah kita mengkonversi, ya kan? Dan faktanya adalah that's not as easy like that gitulah. Ada lagi yang bilang, Mas aku mau mau masang iklan di marketplace gitu kan. Aku bilang, kenapa? Ya ini lagi ada promo. Lah ya kalian adalah sarang bisnisnya marketplace gitu loh, sehingga marketplace pasti akan begitu. Cuma kan kita sebagai orang sales, kita ngerti betul mana trik jebakan Batman kan gitu, jebakan-jebakan yang ngeluarin duit. Nah jadi pertama ya, kalau ditanya sama pendapatku, buat teman-teman sekalian, kalau misalkan hari ini teman-teman itu mau menggunakan ilmu marketing online, aku akan katakan begini, hold dulu biaya-biaya yang bersifat pengeluaran ya, pengeluaran marketing, iklan lah, apalah, bikin foto produk lah segala macam, hold dulu. Kenapa? Kita balik kepada ilmu sales offline ya. Jadi dari tahun 2015 tuh aku sebenarnya sudah belajar Mas dunia digital Mas ya. Nah, karena temanku akhirnya dia mendalami digital dan akhirnya jadi Facebook ambassador. Nah, kita bagi job nih, kita bagi job, kita bagi tugas. Oke, aku akan bermain di offline, kamu di ini gitu. Kenapa? Biar kita saling nguatin. Nah, faktanya adalah ketika kita bicara tentang dunia hari ini, banyak orang tuh terjebak langsung meloncat ke online tanpa melewati step offline, ya kan? Padahal step offline hadirnya online ini kan sebenarnya hanya untuk mensimplifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman offline. Fakta mengatakan zaman dulu nggak ada online, orang masih bisa jualan kok, ya kan? Ya, sekarang aja Amazon tetap ngeluarin store-nya Amazon. Betul. Nah, artinya kan adalah bukan kita ngelarang untuk lari ke digital online, tidak, atau ke e-commerce ya. Persoalannya adalah, are you really know the path of your offline method? Kan gitu. Ya kan? Nah, ini yang teman-teman banyak. Jadi, kalau ditanya tipsnya seperti apa sih? Sharing aja. Kebetulan hari ini I make money almost 2 million one day. Dan oh wow, amazing. From my business gitu kan. Dan hanya hitungan nggak nyampe 8 jam. Nggak nyampe 8 jam. Ya, nggak nyampe 8 jam. Pakai ilmu sales offline. Apa yang kulakukan? First of all, itu kan semua kita punya kontak banyak tuh. Kontak kita banyak tuh. Set. Oke. Kontak banyak itu, kemudian yang kulakukan apa? Aku japri dengan kata-kata yang sedikit ya kita gunakan psikologi customer lah ya. Mungkin mereka tolong jangan diklik ini misalnya gitu ya. Dan mereka nongol gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kayak kemarin misalnya gitu, aku ada promoting apa di WA story-ku. Aku bilang, "Guys, please jangan buka WA story-ku. Tolong ya jangan dibuka. Jangan," gue bilang gitu. Pada ngelihat dan pada nanya. Kan gue bilang, gua tuh nggak mau diributin sama pertanyaan kalian, tapi kalian kok malah nanya. Kan bilang gitu kan. Iya, artinya adalah ada timbal balik komunikasi. Nah, jadi pertama bekerja berdasarkan daftar nama, ya. Daftar nama itu untuk kita olah untuk apa? Untuk propose.
propose yang kita punya. Nah, propose-nya itu bisa langsung to the point, gue jualan ini. Cuma kayaknya kok kurang menarik ya hari ini kalau kita langsung jualan to the point gitu ya. Ya kan? Nah, jadi bisa dengan gimmick-gimmick sederhana, hey good morning guys, apa dan segala macam. Nanti mampir ya ke sini di Instagramku, ini lagi ada ini. Atau kalau enggak bilang, guys, selama PPKM gue minta koreksian dong, apa yang salah dari Instagram gue di feed ini. Nah, padahal di feed-nya itu isinya jualan kan gitu. Nah, itu yang teman-teman banyak nggak lakukan. Makanya kemarin di IGTV-ku aku ada upload video. Jadi selama 2 hari terakhir aku cukup intens ngupload video gitu kan. Pertama aku bilang, first bekerjalah dengan daftar lama gitu ya. Nah, yang kedua, kita kan punya customer ya. Kejelekan kita adalah customer kita nggak pernah kita data, bos. Ya kan? Nah, buat teman-teman UMKM nih, kalau aku kebetulan di kontak tuh tak kasih nama tuh, mana yang customer, mana yang enggak tuh. Jadi kita enak gitu kan. Nah, yuk kita lihat lagi. Jadi kita pakai ini tak buka sedikit bocoran kelasku besok ya. Jadi ada 4 metode kuno yang yang dilupakan oleh sebagian orang gitu kan. Metode pertama itu kita bicara tentang produk, kita hanya bicara produk dan barang. Produk dan pasar. Ya, kita bicara produk dan pasar. Selama ini kan kita punya produk lama, pasar lama. Ya. Nah, pasar lama ini kan ada kebutuhan toh, ada kebutuhan baru. Pasti dengan ada PPKM berubah dia. Ya. Nah, bisa kita tembak dengan produk baru di pasar lama. Itu satu. Atau ya, kita punya produk ini, produk yang lama ini mungkin selama ini jualannya di Jogja. Ya. Nah, kesempatan kita nembak ke pasar baru. Digeser regionalnya. Regional digeser gitu kan. Nah, ada yang tanya, Mas, ini kan PPKM. So what dengan PPKM? Kan Gojek nggak dilarang. Kan ekspedisi nggak dilarang. JNE juga masih jalan. Ya, aku nggak nyebut merek loh ya. Aku nyebut inisial loh ya. Iya, memang mereknya inisial. Oh, gitu ya. Ya kan? Nah, itu sudah dapat 2 pola. Nah, pola ketiganya apa? Pola ketiganya bisa ya produk-produk baru, pasarnya pasar baru. Ya. Nah, produk baru pasar baru itu biasanya lebih risiko. Nah, kebanyakan, itu yang keempat ya. Yeah. Kebanyakan dari teman-teman dia bikin produk baru, pasar baru, bisnis baru. Di saat PPKM. Nah, tanpa dia sadarin gitu. Jadi makanya gue bilang, lu orang kalau goblok jangan goblok amat gitu loh. Ya kan? Ini kelihatan banget di begonya gitu. Nah, jadi ya balik lagi. Termasuk nih Mas, kemarin ada yang minta koreksi. Mas Bio, saya lagi ngajukan untuk dana dari bantuan dari Parekraf kalau nggak salah gitu kan. Oh iya, buat apa? Ini buat beli mesin, buat beli ini. Gue ketawa, sumpah gue ketawa. Beneran. Bener gue ketawa. Ketawa iya, mumet iya, marah iya. Gue tanya, lu beli mesin, emang itu listrik nggak kepake? Ya kan? Lu beli mesin, otomatis akan ada trigger untuk produksi, ya kan? Yes. Pertanyaan gue cuma satu, kapasitas penjualan lu udah maksimal belum? Iya, ini gini. Baru wacana. That's it. Gitu loh. Jadi kan makanya aku bilang itu mati konyol ya. Ada lagi kemarin, Mas Bio, saya mau ngajukan ke Parekraf. Ya itu yang tadi aku bilang, saya mau buka saya mau beli gerobak lah, apalah agar setelah ini cabang saya banyak. Aku bilang, kenapa you nggak bikin di proposal Parekraf? Ya. Lu pengen duit sekian puluh juta, sekian ratus juta untuk bikin produk sebanyak-banyaknya. Produk sebanyak-banyaknya lu bagi sama orang gratis. Kan negara yang danain itu. Gue bilang gitu kan. Brand lu dapat, orang kenal sama lu, 200 juta lu punya bisnis kerupuk atau telur gratisin aja. Mungkin gratisin udah kelelep itu. Bener kan? Iya, gratisin aja. Ngomong PPKM, coba. Nah, that's it. Gitu kan? Kenapa? Nah, itu yang akhirnya teman-teman selalu terjebak antara marketing dan selling. Nah, disinilah sebenarnya makanya aku sih balik ya Mas. Ada istilah di yang aku selalu sampaikan ke teman-teman yang ikut kelas keuanganku. Kalau dulu aku ada yang bilang, oh marketing is everything, kemudian selling is everything. Aku bilang,
selling dan marketing itu ibaratkan nadi, ya, nadi. Kalau mau tahu jantung dari sebuah bisnis itu adalah finance, gitu loh. Karena semuanya pasti akan bermuara kembali kepada finance. You bagus membuat preparation, akan lahir sebuah strategi marketing. You bagus dalam sebuah pengelolaan ini, akan kelihatan valuasi lu berapa, akan kelihatan achieve targetnya berapa, BEP-nya berapa, segala macam. Nah, jadi akhirnya ya gitu, dan balik lagi, mostly UMKM kan berbisnis karena kefefet, terus ngajukan pinjaman ke bank, habis itu nyalahin banknya, wah banknya riba segala macam. Bukan masalah ribanya, bos, lu nya aja nggak pakai perhitungan, kayak gitu. Yes, nggak bisa merencanakan, yang jelas ya. Merencanakan bisa, mas, merencanakan bisa, bisa ya? On paper, bisa, ya? On paper, oh on paper, on paper. Mentalnya ya nggak bisa. Ini kan semuanya yeah, balik ke mental keuangan sih, gitu mas. Kalau dari anuku, ya cara berpikir gilanya kayak gitu sih. Gitu. Ya, jadi buat sobat semua ya, tadi udah dapat step-step dari Mas Bio. Ya, nah, otomatis kan buat kalian nih sudah ada yang nanya, udah gatel nanya nih Mas Bio, ya. Ya, saya kasih kesempatan ya buat sobat semua ini untuk mengajukan pertanyaan, dan sudah ada yang nanya, kita cek nih kolom pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Omima.Cilacap. Nah, ini ada Cilacap nih. Ngapak nih, ngapak. Oke. Kalau kami jualan via online, terlebih dahulu, apa sih step awal untuk membuka offline? Jadi dia awalnya di online, dia mau buka offline nih. Yap. Oke. Dibusak wae HP nih. Bisa. Nah iya. Loh, bohong dong kalau di dalam handphone nggak ada kontak. Bohong dong. Ya kan? Busak wae, bongkar wae HP nih. Wes kalau nggak cukup HP nih, HP bojone, nek ora cukup bojone, pacare. Nek ora pacar bojone ngono lho. Aduh. Sorry ya, nek aku belak-belakan mas. Ora apa-apa. Enak ngono Mas Jan asli, ya dah. Entak ngudut lagi. Entak ngudut. Boleh. Tadi juga ngudut tuh tadi. Tadi pada ngudut juga tadi itu. Tak saking shoot. Layarnya ada logo Pancasila. Kacau. Jadi kalau ditanya cara start offline gimana? Cara start offline gampang aja kok. Mulai dari daftar nama terdekat gitu. Nah, kebanyakan kan teman-teman selama ini kan itu tadi lah, ngeloncat lah. Itu. Kalau enggak sekarang bilang gini. Udah pernah online, itu kan kabar baik. Otomatis kan sudah punya daftar pembeli. Oh iya, udah punya database di WA tuh minimal. Iya, Kak harga berapa? Lah yang tanya-tanya itu. Halo, masih mau tanya nggak? Gitu kan. Simpan ya. Persis. Ya, iya dong. Loh, aku tuh HP-ku mas, demi Allah mas, semua nomor baru tuh nggak pernah tak hapus mas. Tak save. Orang satu, mirip orang dong dua, orang dengan tiga. saya. Mirip dong dengan saya. Kan awake dhewe sales. Wah, nomor asing apa diangkat mas? Oh ini angkat deh. Betul. Itu penting gitu loh. Jadi meskipun mau dibalas atau enggak itu urusan nanti kan gitu. Lawang yang melakukan transaksiku hari ini justru dari nomor-nomor yang aku nggak tahu pak. Nah itu bener banget, iya, ya kan? Bener. And that's so amazing. I get almost 2 million in 8 hours. Aku langsung. Wow, ternyata ilmuku masih ampuh ya, gue gitu kan? Yes. Gitu loh. Iya, karena jujur aja setelah tahun 2017 kan bisnis percetakanku tutup karena memang kondisi sudah minus. Aku menganalisa untuk growth ke depan itu kendalanya banyak dan aku harus butuh dana sekitar hampir 500 sampai 800 untuk bangkit lagi. Jadi aku belajar dari Nokia. Iya. Relasi ya. Pilihannya adalah aku hibernasi, and then I'm coming up with another style, kan gitu. Nah, jadi makanya kemarin aku tutup dulu dan di saat itulah akhirnya mulai totalitas membantu UKM.
Makanya teman-teman di Jawa Tengah khususnya mereka udah pada tahu sih. Aku 5 tahun lagi genap 20 tahun ngurusi UKM di Indonesia, dan insya Allah di tahun ke-20 itulah aku pensiun ngurusi UMKM karena aku mau ngurusin bisnis gua untuk luar negeri, bos. Gitu. Aku lagi nyiapin Merdeka. Merdeka. Aku lagi nyiapin kantor cabang di Kanada. Wow. Yes. Gitu. Incredible. Gitu. Luar biasa ya. Luar biasa, Bang. Ya harus dimulai dari sekarang kan. Yes. Mas Bio, amin. Saya doain ya. Amin. Mas Bio, ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Kak Uwi Bostik. Oh, panggilannya Uwi. Uwi. Iya, nama panjangnya Anastasia ya. Anastasia Yuria. Eka Litani. Nanya nih, berani-beraninya nih nanya nih. Padahal tadi habis tak marahin. Pak Bio, nanya dong. Oh, nanya ke Pak Bio, aman. Ya. Bostik itu punya produk inovasi baru, namanya Ale. Bego. Ada dulu, jangan dibegoin. Baru ngomong produk-produknya udah dibegoin. Udah bego itu. Nah, tadi dulu. Ale itu singkatan dari Abon Lezat. Iya, singkat Ale. Bodoh amat, bego itu dah. Ini sebenarnya bagian dari waste management. Memanfaatkan potongan-potongan daging steak. Kalau dari kacamata keuangan, ini cara kita efektif dalam menaikkan omset. Justru malah potensial menambah beban perusahaan. Nah, jadi pertanyaannya, ini cara kita menaikkan omset atau justru malah potensial nambah beban? Pertanyaan itu. Terus terakhirnya gini, aku lulusan Kanada loh. Oh iya. Silakan. Aku lulusan Jogja. Enggak setuju tuh. Aku nggak setuju. Nah lo, ya kan? Aku nggak setuju. Nggak. Pertama gini. Kita bicara. Tadi dulu. Sebelum ngomongin abon lele, abon lezat. Tadi tuh dia ngeluarin produk. Tadi dia tuh ngeluarin produk. Boleh. Terus di upload. Ayam geprek coba. Iya. Itu yang bikin aku shock itu tadi itu. Ayam geprek Bostik. Coba, itu tuh stok langsung. Dipanggil Mas. Boleh ini kita panggil itu. Ini mau dihabisin beneran ya? Beneran. Ya, silakan habisin. Mana nih? Bojone Mas Ini Fajar ini. Tuh, udah nongol. Oke, Mbak. Iya. Lah iya. Iya makanya. Mana Mas Fajar? Mas Fajar mana Mas Fajar? Panggil Mas Fajarnya, panggil. Biar dua-duanya dimarahin. Mas Fajar. Aduh, dibilang bego. Kan tadi dibilang bego. Berarti hari ini udah kena marah 2 orang. Saya tadi marah, ya. Sekarang Mas Bio marah, ya. Marah yang parah ini live. Mas Fajar. Ada Mas Bio nih. Tuh. Itu pertanyaan Bio. itu kan mau bikin abon ya. Abon. Mas Bukan Fajar mau bikin. Udah bikin. Udah. Dipanggil. Mending kan mau bikin. Nah, jadi gini Mbak. Let's make it clear. Mbak, kita bicara brand. Stick. Stick ingatnya apa? Steak. Daging potongan. Stick. Daging sapi. Ya. Premium cut. Premium cut dari Kalau kita bicara abon. Kalau kita bicara abon. Suwir. Daging suwir. No. Abon is not daging suwir. Abon adalah ikan. Abon ikan. Asosiasinya ikan. Jadi ketika Mbak seperti itu kan tabrakan. Ya. Tabrakan. Terus gimana dong dengan beer brand? Iya, kita lupakan dulu beer brand. Beer brand sudah membangun, dia punya brand positioningnya beratus-ratus tahun gitu kan. Dari 1800. Nah, makanya, ya kan. Nah, sekarang kalau misalkan kalau Mbak mau bikin abon,
Mungkin niatnya namanya abon, tapi jangan dikasih nama abon lezat. Jadi kalau orang tanya, kasih aja namanya stick. Aku nggak tahu lah, pakai istilah-istilah yang arah ke daging-dagingan. Di dalamnya abon nggak masalah. Jadi menikmati stick dengan cara yang berbeda, gitu loh. Ya. Nah, menikmati stick dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya ya, saya punya bow stick, ya kan? Besok lagi saya punya bosi. Apa itu bosi? Oh, kita punya bosi itu adalah produk turunannya stick, misalnya gitu. Ya. Ini tuh adalah suwirnya. Oh, ini abon toh. Urusan mereka bilang abon, kita jangan bilang abon. Gitu loh. Ya. Nah, jadi ketika orang bilang, ya ini sih kita bilangnya cincangan daging gitu loh. Ya. Meat chop atau apalah namanya gitu. Terserah mau dibikin apa gitu. Nah, kan kenapa aku bilang tadi bego, aku bilang gitu kan? Karena kita tuh udah menotifikasi kami tuh abon. Jangan gitu loh. Karena orang akan bilang, gue jual pecel lele, tapi di sini gue juga punya nasi rames. Ada bebeknya. Ada bebeknya. Terus ada jual sticknya juga. Lu jualan pecel lele atau lu pasar malam? Nggak gitu. Nah, itu akan jadi sebuah tanda tanya gitu loh. Nah, apalagi kayak tadi, aku sih ketawa-ketawa aja, makanya nggak aku komen tadi. Kayaknya aku like, habis itu aku hilangin lagi. Ayam geprek. Ayam geprek. Kayaknya tadi aku like terus kematiin lagi like-nya. Oh gitu ya, jahat sekali. PHP, Bos. Iya, karena bicaranya adalah apa ya? Gini deh, Mbak. Gini. Ini yang aku selalu sampaikan di kelas. Roti boy, dia bisa nggak bikin roti-roti lain? Bisa. Rainbow cake bisa nggak dia bikin? Bisa. Bikin cracker bisa nggak dia? Bisa. Bisa. Kenapa dia nggak bikin? Karena brandnya ya. Enggak. Image? Dia enggak. Tahu kenapa? Karena ngurusin satu produk saja secara keuangan udah repot. Apalagi banyak produk. Ngitung HPP. Kalau hitung on paper, HPP is okay. Tapi di dalam perjalanan, ketika on proses kita punya pencatatan, kemudian kita punya raw material yang berkurang, untuk nulis laporan laba rugi itu akan stres loh. Kalau kita punya banyak produk. Itu totally different. Nah, makanya aku bilang banyak produk kok bangga. Gitu. Nah, sekarang kalau Mbak mau bicara Bostik, tinggal Mbak bisa kasih pilihan. Ada stick marinasi yang mereka tinggal beli yang dalam bentuk frozen. Itu nggak akan jauh. Satu ya. Yang kedua, kalau misalkan kita masih bicara tentang stick lagi. Oke. Kita jual nih stick marinasi sama stick yang non marinasi dan ada bumbunya. Nah, itu lebih cakep. Nanti begitu ada bumbu ini ke usaha yang lain nggak apa-apa, beda cerita. Nah, dia spesialis bumbu, jadi bisnis diversifikasinya si Bostik nggak masalah. Gitu loh. Tuh kan, gue ngomong kayak gini liar kan? Ya. Mas Romi sih. Biarin, sengaja ini biar langsung. Kalau yang ngomong aku kan mungkin nggak mempan. Yang ngomong Mas Bio, temennya Mas Fajar, ya. Oke, makasih ya Mas Bio ya. Mudah-mudahan bisa ikut kelasnya ya. Ini langsung tahun aku depan cari bukunya biar dapat potongan. Bukunya di iniku. Bukunya cuma di website. Aku nggak jual bebas karena kan aku orang mahal. Iya. Ya. Mas Romi, beliin ya sponsor UMKM Cilacap. Nah ini nih mindsetnya ini perlu diubah. UMKM itu mindsetnya UMKM. Jadi beli buku aja nggak mampu. Ya gimana coba Mas Bio? Wah, kacau. Aduh, kacau. Makasih ya, makasih pencerahannya. Makasih ya, sama-sama ya. Ya, oke. Gitu Mas Bio, ya. Coba, ya. Jadi produk itu banyak banget dikeluarin, asik. Hampir tiap minggu ngeluarin produk itu, tiap bulan ngeluarin produk. Kacau. Ya itulah,
ingin apa? Ingin bertahan hidup, akhirnya malah ngerusak apa yang kita sudah bangun sendiri kan gitu. Yes, bertahun-tahun kita bangun value, nilai, dan itu menjadi sebuah positioning di benak konsumen, itu hal yang sangat berat. Ya, betul. Kalau perlu Walls itu bisa ganti jinglenya itu yang teto, itu saking bisanya. Tiap minggu ganti jingle bisa. Bisa, dan dia tetap mempertahankan itu. Karena kan kita bicara tentang akhirnya dulu waktu aku belajar sales kan aku belajar tentang subconscious, Mas. Makanya aku ngambil kelas Anthony Robbins itu yang hipnoterapi kan. Nah, jadi ya itu yang teman-teman kadang nggak aware di sana gitu loh. Nah, wah, jadi seperti keren itu. Ya. Aku ngambilnya masih kelas lokal ya, Adi Gunawan ya. Oh, Pak Adi. Aku pernah ketemu Pak Adi dulu. Aku belajar sama beliau untuk subconscious mind ya. Sama Pak Arisandi juga. Sama Pak Arisandi. Iya, benar-benar. Aku satu editor sama Pak ini, sama Pak Adi ya. Sama-sama satu editor. Aku, Mas Jaya, Mario Teguh, Tung Desa Waringin, editor kita satu orang yang sama. Keren banget. Nah, buat sobat semua yang mau bertanya dan dihajar, saya persilakan. Kalau masih berani nih. Kalau masih berani. Ada nih. Bocahku kayaknya nih dari Padang. Coba. Mana-mana. Mau memperbaiki bisnis yang lagi berjalan, mulai dari mana? Apa yang harus dibenerin dulu? Wah, jawabannya gampang ini. Ya, jawabannya gampang. Jadiin aku mentormu. Iya, bener itu. Iya, bener itu. Jawab itu ya enggak? Ntar kalau gue kasih tahu, ntar lu bingung, lu belajar sono belajar sono. Salah arah nyungsep malahan, ya? Iya, makanya teman-teman di kelasku itu, Mas, ada satu apa namanya? Satu ajaran ku bilang gini. Jadi kalau bisa cukup ngambil kelasku aja dan jangan ngambil kelas yang lain, karena kalau misalkan ngambil kelas yang lain nanti terkadang mazhabnya beda gitu kan. Nah, kemudian makanya biasanya kalau ada yang masuk kelasku ya, ada yang masuk kelasku dan kedepannya ketemu lagi tak usir. Aku tak usir. Beneran sadis amat. Sadis betul ya. Karena aku tanya, dulu belajar ini aku masih ingat dong yang ku ajarin gitu kan. Dulu belajar ini apa yang diterapin? Udah keluar. Gua nggak butuh gitu loh. Jadi kalau misalkan dengan pemerintah, aku tinggal bilang sama pemerintah, udah keluarin aja duitnya. Uang transportnya keluarin semuanya langsung. Ya udah nggak usah masuk kelas. Wah, strike banget bos. Aku beneran strike. Karena kita bicara soal mental. UMKM itu kita bicara mental ya. Mental mereka itu kebiasaan, wah belajar. Lu punya banyak jurus tapi nggak pernah lu keluarkan waktu berantem. Lebih baik lu punya satu jurus, begitu lu berantem, lu khatam tuh jurus gitu loh. Itu yang gue yakini sih, gitu. Makanya kalau ditanya, Mas Bio kenal si A, si B, si C, trainer ini, enggak, gue nggak kenal semua, nggak banyak kenal trainer, kecuali nanti akhirnya ketika kita berinteraksi dalam satu forum, baru aku kenal gitu loh. Gitulah ceritanya lebih kurang. Yes, keren. Gitu. Wah, Mas Bio, nggak terasa ya, ini kita bercuap-cuap ini ya, berceloteh ini 1 jam. Aku 5 jam kok. Ya enggak. Dan rasa-rasanya saya harus memutus live kita. Nah, tapi ya, buat sobat semua yang pengen dapat insight full dari Mas Bio, bisa ikut join di workshopnya. Tadi udah tahu syaratnya, beli bukunya diskon 50% atau follow. Nggak harus. Kalau punya banyak nggak usah beli bukunya. Nggak usah dapat diskon lah ya, ambil full aja lah ya, Mas Bio ini juga ada di Spotify ya? Ada Spotify, di YouTube ada gitu. Yes. Ternyata baru mau gabung, ini ada sahabat saya. Siapa tuh? Markas Desain, Mas Hendrik. Nah, Mas Hendrik ini. Hai, Mas Hendrik. Yes. Nah, Indonesian Brand Activist yang ada di Sidoarjo. Dan saya dengan Markas Desain itu menginisiasi juga gerakan itu bantu UMKM, bantu Indonesia.
Aku Nah, punya kalau aku punya omset namanya Bantuin UKM. yes, nah Mas, Bantuin UKM. ada, Wes. Ada. Nah Mas Hendrik ini tadi pagi saya bilangin, Mas, kamu ini intens banget kan ya kalau sama UMKM ini nggak pakai masker gitu dan sebagainya. Tadi tak obrolin dari pagi dia. Mas pakai masker Mas kalau meskipun di markas sendiri, gitu. Tak sampein sih. Cuma kan Mas Hendrik kan memang dia rajin olahraga, basketnya juga dia. Tetap wae bos. Oke, keren. Nggak kenal kayak gituan. Covid mah nggak kenal kayak gituan. Tuh Mas Hendrik, Mas Hendrik dengerin ini Mas. Tuh, langsung gini dia. Ya percaya atau enggak karena adik sepupuku meninggal Mas, cuma 5 hari Mas. Ya. Sehat. 5 hari. Seger, sering olahraga, beneran. Sering olahraga gitu. Tiba-tiba nyampe di Jogja, dari Riau datang ke Jogja. Hari kedua itu positif dikabarkan, kemudian lambat penanganan, hari kelima udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya aku sih awalnya aku paham konspirasi ya, aku paham yang percaya konspirasi karena 1 tahun sebelum COVID kebetulan kita ada bahasan tentang itu, gitu kan? Dan kemudian oke, ini konspirasi dan dalam tanda kutip ini juga barangnya ada loh, gitu loh. Barangnya ada dan cukup mematikan, gitu loh. Jadi kalau sekarang pun akhirnya aku percaya atau nggak percaya ya di luar kantor ya. Kalau di kantor kan, di kantor aku cuma 1 orang atau 2 orang gitu ya. Dan itu selalu tanya habis ketemu orang atau enggak gitu. Nah kebetulan dilalah anak rantau, anak ngekos nggak keluar kan gitu. Jadi di kantor kita berdua. Dan kalau keluar aku sekarang tetap harus wanti-wanti. Yang kupikirkan cuma 1 kok. Istriku karena aku punya anak, ponakanku. Ya, orang tuaku itu sih gitu loh. Karena konyol sih kelihatannya. Keluarga. Iya, itu yang terjadi gitu ceritanya. Mas, ini sambil kita mau masuk ke closing statement, saya mau ngajak Mas Hendrik untuk ikutan live ini. Siap. Ya, Mas Hendrik, ayo Mas, masuk Mas. Mumpung ini Mas Bio udutnya baru dimulai nih. Baru dibakar nih udutnya Mas. Kita soalnya lagi ngobrol ya Mas. Aku diajak ngobrol sampai jam 5 subuh sanggup loh. Oh iya siap. Tadi kan kita ngebahas bagaimana sebenarnya di UMKM itu mindset kan. Nah Mas Hendrik ini seringkali memang di situ concern di situ dan artian memang di mindset itulah UMKM yang paling sering untuk harus di ini ya. Nah Mas Hendrik ayo bergabung Mas. Ayo saya udah undang nih. Saya udah undang Mas Hendrik nih untuk bergabung nih. Nanti boleh di-extend kok kalau 1 jam nggak cukup. Oke, udah tak kirim nih ke Mas Hendrik nih ya. Ya. Ya, Mas Hendrik, gabung Mas. Dia seru Mas. Ini malam ini kita berbagi untuk di masa PPKM. Nanti salam ke Mas Arto ya. Oh iya, siap. Pasti. Aku kenal Mas Arto dari sobat karibku, si Sunil Tolani. Oke. Sunil Tolani. Dari Sunil ya? Iya. Nah itu. Gitu. Mana nih markas desain nih, Mas Hendrik? Nah itu, udah tak kirim undangannya loh. Aku tak add dulu markas. Markas desain. Oke. Woi, solusi branding UKM. Nah itu dia. Wah keren, mock-up-nya keren. Asik kan? Mock-up-nya. Asik kan? Kalau kita jualan desain boleh lah ini. Asik kan? Anak nanti desain ya? Desain ya? Oke. Nah, udah aku undang dulu nih Mas Hendrik untuk gabung. Sepatah 2 patah kata lah Mas, sebentar aja. Ya, itu dia Mas Hendrik. Itu dia. Harus ini. Iki maskeran nih gitu. Iki wonge to. Iki to wonge. Mas, besok aku ini ya izin Mas posting flyernya ya. Yang untuk logo bangun UMKM Bank Indonesia ya. Besok aku posting ya. Izin ya. Oke. Mas, tadi kita lagi ngobrolin tadi katanya Mas Bio itu kebanyakan UMKM itu PR-nya itu di mindset katanya. Yang paling angel. Nah, di markas desain di Mas Hendrik pun pasti ngalamin hal sama.
Nah, tinggal triknya gimana nih Mas? Triknya, berbagai triknya nih Mas. Nah, itu bos. Trik apa ini Mas? Yang dijalani Mas Hendrik buat garap UMKM itu Mas. Mas. Ya apa wae, Cak. Intinya kan yang pertama itu dari kita kan niatnya bantu, niatnya tulus itu kita introspeksi itu bahwa kita benar-benar niatnya bantu UKM. Kalau kita niatnya tulus, insya Allah nanti dipertemukan dengan UKM-UKM yang benar-benar produknya bagus dan benar-benar dia komitmen atau niat mau berkembang gitu. Misalnya ya banyak juga yang UKM itu cuma sekedar jualan itu sambian, nah seperti itu. Padahal kan kalau kita bantu sungguh-sungguh insya Allah ketika orangnya tepat pun kita lebih mudah gitu, nggak capek. Betul. Gitu. Betul. Ya tipsnya sih yang pertama ya ketulusan kita, niatnya kita membantu itu harus diperkuat itu. Karena harus sabar Mas, nggak UKM. Harus sabar ya Mas. Ada sebenarnya. Bobo loh. Kalau kalian tuh bobo itu yang sama Mas Hendrik itu. Aku tuh sering banget loh. Tos, ya Mas ya. Tos. Aku spesialis emak-emak. Jadi kalau plesetannya sederhana bos. Surga itu di telapak kaki ibu. Jadi semakin banyak punya ibu, ya kan. Dan yang kedua anak gadis itu adalah yang megang keputusan ibu-ibu. Bener. Beneran. Kalau ibu-ibu kan kita harus sabar, harus sabar. Ngajarinya benerin kan kita mungkin lebih muda ya, benar-benar kita bahasanya ditata, terus sikap kita ditata, benar-benar harus telaten lah Mas itu. Tapi dari ketulusan kita nanti mereka kerasa kok. Dari kesungguhan kita nanti mereka kerasa. Nah, kita pelan. Itu aja sih. Nah, itu. Jadi kuncinya ketulusan. Ini yang saya memang benar-benar yakini Mas Hendrik. Karena pernah kan ada mahasiswa yang dari Malaysia itu loh Mas. Ingat nggak Mas Hendrik? Nah, itu kan habis mahasiswa itu kan dari Malaysia kan lagi bikin tesis kan dari tempatnya Mas Hendrik. Dari tempat Mas Hendrik itu dia ke Cilacap kan. Dari Malaysia, Sidoarjo, Cilacap. Di situ dia cerita, Mas Hendrik itu ini Mas, aku menyaksikan tuh tulus banget ngebantu UMKM-nya. Tapi dengan syarat UMKM-nya itu memang harus disiplin. Disiplin. Nah, gitu kan. UMKM juga harus disiplin, ada syaratnya juga. Nah, disiplin itu yang menerapkan disiplin itu butuh kesabaran. Itu betul. Anak mahasiswa itu ngomong gitu, pas yang dari Malaysia itu loh Mas. Nah, untuk penutup closing statement ini sama-sama bertiga kita tutup ya. Silakan Mas Bio closing statement untuk kita bersama. Mas. Apa ya? Apa aja Mas? Apa ya? Aku sih cuma gini aja Mas. Terlepas dari teman-teman kenal atau enggak, aku di dunia bisnis sudah hampir 20 tahun ya, sebentar lagi. Jadi dan karena hampir 20 tahun itu juga dampingi teman-teman UMKM, maksudku adalah ya maksimalkan kalau memang mau belajar, masih ada waktu 5 tahun lagi, kita akselerasi. Ya aku sih nggak bisa janji. Aku nggak bisa janji apa-apa, banyak. Intinya cuma satu, kalau teman-teman mau diakselerasi, alhamdulillah di Indonesia portfolioku untuk akselerasi sudah cukup banyak. Balik lagi kepada niatan teman-teman sekalian aja sih gitu loh. Jadi termasuk juga malam nih kita udah ngobrol panjang lebar, kalau lu bilang wah bagus tapi lu nggak praktek, lah lu sama aja gue bilang bego. Gak ada sensor nih. Kalau masih siap. Nggak ada. Jadi buat sobat semua, sobat UMKM dan brand lokal yang nggak pengen dikatain bego Mas Bio, nah mindsetnya dirubah. Nah, karena kayak Mas Bio, dari bego Mas Hendrik, dari bego jadi gila. Jadi gila. Oke. Great in your mind. Great in your mind. Besarlah pikiranmu, inovatif. Kemudian also always become a leader, dan yang paling penting dari itu semua adalah action. Gila. Action. Oke. Itu di buku kedua aku tak ceritain. Asik. Makasih nih Mas Hendrik udah mau bergabung nih di closing statement-nya diriku nih ya Mas Hendrik. Makasih banget ya, kita jabat erat ya. Saling menguatkan untuk UMKM dari kita. Saling jumpa. Ya. Makasih semuanya. Mudah-mudahan insight yang malam hari ini dibagikan kita semua, Mas Bio juga, Mas Hendrik juga, jadi amal jari kebaikan dan itu dipraktekin. Ya.
Dan kita sama-sama doain buat teman-teman di masa PPKM ini bisa tetap semangat, terjaga imunnya, dan bisa terus bernafas. Ya. Siap. Ya, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mas, Merdeka. IGTV Merdeka. di save ya. IGTV Oh iya ya, di-save Merdeka. Oke. Merdeka Mas siap. Hendrik. Jos. Mas Hendrik, Thank maskernya you, ya Mas. Maskernya ya Mas. Jolali, Pak. Yo, jalan lo, yo. Jolali. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Yo. Salam.